Pernah tidak sih, kamu merasa waktu luangmu hanya terbuang percuma? Misalnya, saat pulang kerja atau kuliah, bukannya melakukan sesuatu yang produktif, kamu malah sibuk scrolling media sosial, menonton video tanpa tujuan, atau bahkan sekadar rebahan tanpa arah. Tahu-tahu, waktu sudah berlalu begitu saja, dan kamu merasa menyesal karena tidak melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Padahal, kalau kita mau sedikit saja mengubah cara pandang, waktu luang itu bisa jadi kesempatan emas buat kita. Kesempatan untuk menambah penghasilan, meningkatkan skill, atau bahkan membangun sesuatu yang bisa bermanfaat di masa depan. Nah, di video ini, kita akan bahas bagaimana caranya memanfaatkan waktu luang untuk mencari tambahan. Baik itu tambahan uang, pengalaman, maupun keterampilan yang bisa membawa kita ke masa depan yang lebih cerah. Yuk, kita mulai. Banyak dari kita sering menganggap waktu luang sebagai momen untuk benar-benar istirahat tanpa melakukan apapun. Setelah seharian bekerja atau belajar, kita merasa bahwa waktu luang adalah hak untuk beristirahat total, tanpa harus memikirkan hal lain. Namun, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat kita kehilangan kesempatan berharga. Saat kita terlalu larut dalam kenyamanan, kita cenderung membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa adanya pencapaian yang berarti. Salah satu penyebab utama waktu luang terbuang sia-sia adalah distraksi. Di era digital seperti sekarang, kita dikelilingi oleh banyak sekali hiburan yang bisa dengan mudah menyita perhatian kita. Media sosial, video pendek, serial televisi, dan game online menjadi godaan terbesar yang sulit untuk dihindari. Tanpa kita sadari, niat awal yang hanya ingin istirahat sebentar, berubah menjadi berjam-jam waktu yang hilang tanpa menghasilkan apapun. Selain itu, kebiasaan menunda-nunda juga menjadi alasan mengapa waktu luang tidak dimanfaatkan secara optimal. Ketika kita memiliki waktu luang, seringkali kita berpikir, nanti saja, masih ada waktu. Hingga akhirnya kesempatan itu benar-benar berlalu. Kita cenderung menunggu momen yang sempurna untuk memulai sesuatu, padahal waktu yang ada saat ini sudah cukup untuk mulai melangkah. Seringkali, ketidaktahuan juga menjadi faktor utama mengapa banyak orang tidak memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Mereka tidak sadar bahwa ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dari kegiatan sederhana yang bermanfaat, hingga sesuatu yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Akibatnya, waktu luang yang seharusnya menjadi peluang justru berlalu tanpa memberikan manfaat apapun. Jadi, jika selama ini kamu merasa waktu luangmu banyak terbuang tanpa arah, mungkin ini saatnya untuk mulai berpikir ulang. Dengan menyadari penyebabnya, kita bisa mulai mencari solusi agar waktu yang kita miliki bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Banyak orang tidak menyadari bahwa memanfaatkan waktu luang dengan baik bisa memberikan perubahan besar dalam hidup. Bukan hanya soal produktivitas, tetapi juga soal bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari waktu yang tersedia. Salah satu keuntungan paling nyata dari penggunaan waktu luang yang bijak adalah meningkatnya peluang untuk menambah penghasilan. Di era digital seperti sekarang, ada banyak sekali pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan di waktu luang. Mulai dari menjadi freelancer, menjalankan bisnis online, hingga membuat konten digital yang bisa menjadi sumber pendapatan pasif. Selain menambah penghasilan, waktu luang yang dimanfaatkan dengan baik juga bisa meningkatkan keterampilan kita. Dengan berkembangnya teknologi dan persaingan kerja yang semakin ketat, belajar skill baru bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Entah itu belajar bahasa asing, menguasai digital marketing, atau mempelajari keterampilan teknis seperti coding, semua bisa dilakukan di waktu luang. Hal ini bisa membuka lebih banyak peluang kerja dan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Tidak hanya itu, menggunakan waktu luang secara produktif juga bisa membantu kita membangun jaringan atau relasi yang lebih luas. Bergabung dengan komunitas profesional, menghadiri seminar online, atau sekadar mengikuti forum diskusi bisa membuka banyak kesempatan baru. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama, belajar dari pengalaman mereka, dan bahkan menemukan mentor yang bisa membantu kita berkembang lebih cepat.
Manfaat lain yang sering diabaikan adalah bagaimana aktivitas produktif di waktu luang bisa membantu mengurangi stres. Banyak orang mengira bahwa cara terbaik untuk menghilangkan stres adalah dengan menghibur diri, seperti menonton film atau bermain game. Namun, kenyataannya, melakukan sesuatu yang memberikan rasa pencapaian, seperti menyelesaikan kursus online atau menghasilkan karya, justru bisa memberikan kepuasan yang lebih mendalam. Ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dan membuat kita lebih termotivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi, jika selama ini kamu merasa waktu luangmu hanya berlalu begitu saja tanpa memberikan dampak apapun, mungkin saatnya untuk mulai melihatnya sebagai peluang. Dengan sedikit perubahan kebiasaan, kamu bisa menjadikan waktu luang sebagai aset berharga yang bisa membantu membangun masa depan yang lebih cerah. Sekarang coba bayangkan, kamu punya beberapa jam kosong setiap harinya setelah pulang kerja atau kuliah. Daripada menghabiskannya untuk hal yang kurang bermanfaat, kamu bisa mencoba melakukan sesuatu yang bernilai lebih. Salah satunya adalah bekerja sebagai freelancer. Jika kamu memiliki keahlian di bidang desain, menulis, atau programming, kamu bisa mencari pekerjaan sampingan yang tidak hanya menambah pemasukan tetapi juga mengasah kemampuanmu. Selain itu, ada juga pilihan berjualan online. Di era digital seperti sekarang, memulai bisnis tidak lagi membutuhkan modal besar. Kamu bisa menjadi reseller, dropshipper, atau bahkan menjual produk buatan sendiri. Dengan sedikit usaha di waktu luang, kamu bisa mulai membangun bisnis kecil yang berpotensi berkembang di masa depan. Jika belum siap untuk bekerja atau berbisnis, kamu tetap bisa memanfaatkan waktu luang dengan cara lain. Misalnya belajar keterampilan baru. Coba pelajari bahasa asing, digital marketing, atau skill teknis lain yang bisa menunjang kariermu. Dengan begitu, kamu tidak hanya menghabiskan waktu luang dengan sesuatu yang menyenangkan, tetapi juga mendapatkan manfaat jangka panjang. Atau mungkin, kamu adalah tipe orang yang suka berbicara, menulis, atau membuat video? Kenapa tidak mencoba membuat konten digital? Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram bisa menjadi tempat yang tepat untuk menyalurkan kreativitas dan sekaligus menjadi sumber pendapatan pasif. Dengan konsistensi, apa yang awalnya hanya hobi bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Jika kamu merasa kurang termotivasi, cobalah untuk bergabung dengan komunitas produktif. Banyak grup diskusi, seminar, atau event networking yang bisa membantumu mendapatkan wawasan baru dan membangun koneksi yang bermanfaat. Dengan dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki visi yang sama, kamu akan lebih mudah untuk tetap termotivasi dan berkembang. Mungkin sekarang kamu berpikir, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan khawatir, semuanya bisa dimulai dengan langkah kecil. Pertama, coba evaluasi waktu luang yang kamu miliki. Hitung berapa jam dalam sehari yang bisa kamu manfaatkan untuk hal produktif. Setelah itu, tentukan tujuan yang ingin kamu capai. Apakah kamu ingin menambah penghasilan, belajar keterampilan baru, atau membangun sesuatu untuk jangka panjang? Setelah menentukan tujuan, mulai dengan langkah sederhana. Misalnya, jika kamu ingin belajar skill baru, luangkan 30 menit sehari untuk mengikuti kursus online atau membaca buku terkait. Jika ingin berbisnis, mulailah dengan riset produk yang ingin dijual. Jangan terburu-buru, yang terpenting adalah konsistensi. Gunakan teknologi untuk membantumu tetap produktif. Ada banyak aplikasi yang bisa membantu mengelola waktu, mengatur jadwal, atau bahkan mencari peluang kerja sampingan. Dengan strategi yang tepat, memanfaatkan waktu luang tidak akan terasa seperti beban, tetapi justru menjadi aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Ada banyak orang yang awalnya hanya memanfaatkan waktu luang mereka untuk hal kecil, tetapi akhirnya sukses besar. Misalnya, seseorang yang awalnya hanya belajar desain grafis di waktu luang, lalu akhirnya berhasil menjadikannya sebagai karir utama. Atau seorang mahasiswa yang memulai bisnis kecil-kecilan dari kamar kosnya, dan kini memiliki usaha yang berkembang pesat. Kisah-kisah seperti ini membuktikan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Semua bermula dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten.
Jika mereka bisa, kenapa kita tidak? Jadi, waktu luang bukanlah sesuatu yang harus selalu dihabiskan untuk istirahat total atau hiburan tanpa arah. Dengan strategi yang tepat, waktu luang bisa menjadi kesempatan untuk menambah penghasilan, meningkatkan keterampilan, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Mulai dari hal kecil, tetapkan tujuan, dan manfaatkan teknologi untuk mempermudah perjalananmu. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Waktu adalah aset yang paling berharga, dan bagaimana kamu menggunakannya akan menentukan masa depanmu. Jadi, setelah menonton video ini, apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk memanfaatkan waktu luangmu dengan lebih baik? Yuk, mulai sekarang juga.